Persilakan. Bagi orang yang di Jakarta yang mau sholat, silakan sholat dulu ya. Nanti bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Fazli yang selalu punya terobosan-terobosan seperti ini. Nah, tadi kita sudah mendengar banyak sekali yang begitu penting secara umum yang menyangkut karakter untuk masa depan. Itu semuanya itu tidak bisa disangkal. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat khusus, yaitu ingin mengusulkan pembentukan satu bentuk pendidikan yang khusus. Nah, ini yang ingin saya coba sampaikan. Dan di dalamnya tentu ada karakternya dan segala macam itu termasuk di situ. Tapi pembicaraan saya adalah bentuknya itu. Nah, ini bukan sesuatu yang baru sama sekali. Tapi ini modelnya adalah itu yang disebut dengan TAFE di Australia. TAFE. Itu Technical and Further Education. Namanya tidak penting. Nah, yang ingin saya bicarakan itu adalah apa ini pendidikan ini. Pendidikan ini sebenarnya banyak berbentuk pelatihan. Itu vocational education, kalau boleh dikatakan begitu. Pendidikan keterampilan. Bukannya tidak ada di Indonesia juga, tetapi saya pikir modelnya ini yang ingin saya bicarakan. Yang penting di dalam model TAFE ini adalah pelatihannya tadi itu, dan ini harus didasarkan kepada kehidupan setempat. Sebagai contoh, di dalam kampus TAFE itu tidak banyak ruang kelas, tidak banyak ruang kuliah, tetapi adalah tempat bekerja, tempat praktek. Dan apa yang mereka gunakan untuk praktek itu persis yang ada di dalam masyarakat Australia. Jadi misalnya mereka punya untuk praktek mencukur biri-biri, wool biri-biri misalnya. Ya itu memang alatnya yang digunakan di masyarakat, di industri itu. Mereka punya pelatihan untuk memasak misalnya, ya itu menggunakan dapur yang persis ada di restoran di Australia, di hotel-hotel di Australia, dan sebagainya. Sehingga tamatan pelatihan ini betul-betul bisa langsung bisa bekerja karena ia didasarkan kepada kehidupan di Australia itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau tentang menggunting rambut, urusan kecantikan, ya semua yang diperlukan di dalam masyarakat itu yang dilatih dengan menggunakan alat yang persis sama. Nah, saya ingin mengusulkan ini secara pelan-pelan dulu. Saya mengusulkan itu di bidang pertanian di Sumatera Barat. Khususnya lagi bidang pertanian yang menyangkut pangan. Kita coba dengan situ dulu. Nah, maksud saya itu adalah pangan khususnya untuk melestarikan, untuk mengelola seperti misalnya pembekuan dan pengalengan. Nah, bagaimana ini? Nah, karena kita ini baru untuk di Sumatera Barat misalnya, model TAFE yang digunakan di masyarakat itu ada paling kurang 3 hal yang penting. Selain dari tempat pelatihan yang menggunakan alat-alat yang berguna, ia juga harus punya hubungan yang langsung dengan masyarakat tempat itu hidup. Nah, kalau di sini Sumatera Barat tentang pertanian misalnya, saya mengusulkan untuk yang pertamanya itu mengalengkan dan membekukan hasil-hasil pertanian yang menyangkut pangan. Saya melihat itu ribuan ton tiap tahun. Menurut BPS, ribuan ton tiap tahun Sumatera Barat menghasilkan pangan, walaupun kita secara lahan tidak yang terbesar di Indonesia, tapi kita menghasilkan sangat banyak hal yang seperti itu. Nah, jadi bahan yang akan kita bicarakan itu langsung dari yang ada di dalam masyarakat Minangkabau. Nah, dan yang ketiga, yang paling penting itu juga adalah yang harus kita perkenalkan karena belum ada, itu adalah mendirikan pabrik pengalengan dan pembekuan itu sendiri. Jadi usul bentuknya saya ini adalah kita membuat pabrik untuk pengalengan dan pembekuan, pelatihan menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan itu dan kerjasama dengan petani. Nah, misalnya kalau di Australia itu petaninya itu tidak semua petani yang nanti akan ikut di dalam proyek pembekuan ini misalnya. Tetapi pabrik tadi itu akan bekerja sama dari awal, berbicara dengan petani itu. Produksinya harus seperti ini, dilaksanakan dengan cara begini, dan panennya dengan cara begini.
Jadi kerjasama dengan petani, dengan pabrik, dan dengan tempat pelatihan tadi itu harus rapi seperti itu. Nah, untuk memulai di Sumatera Barat yang saya suka itu adalah pendirian utamanya itu bukan membuat pabriknya dulu langsung, tapi kita dulu belajar dulu pertanian yang mana yang akan kita hasil pertanian yang mana yang kita dahulukan. Misalnya buncis atau cabai atau tomat. Nah, ini kita bentuk kelompok petani yang akan menghasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan, dan kemudian di pabriknya itu nanti dilaksanakan sesuai dengan apa yang dilatih pada TAFE yang kita dirikan itu. Nah, itu yang terjadi dalam TAFE itu di Australia bentuknya begitu. Nah, tentu saja namanya tidak TAFE. Nah, namanya tentu saja bukan TAFE, tapi saya mengusulkan namanya itu misalnya mungkin itu SMAK. SMK sudah ada, ini SMAK. Sekolah Surau Minangkabau abad ke-21. Jadi bentuknya itu SMAK itu bentuknya dimulakan dengan TAFE seperti yang saya terangkan tadi itu. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Ismet memberikan pencerahan baru. Silakan Profesor Zulfan Tajudin. Nanti kita sudah Profesor Zulfan kita berikan pembungkusan kepada Buya, Mas'ud, Prof. Musliar, dan dibungkus akhir oleh Bang Fahmi Idris. Kami persilakan Pak Zulfan. Oke, terima kasih Pak Fasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian saya ini kelihatannya setengah membungkus ini. Karena sudah babak akhir. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan Pak Fasli dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah kalau kita mau berbicara pendidikan, mungkin saya akan lebih fokus kepada pendidikan tinggi. Mungkin kita lebih banyak berbicara berdasarkan romantisme. Romantisme itu lebih menunjukkan kepada ketidakmampuan menggapai sesuatu yang dulu pernah dicapai. Jadi proses romantisme ini sebenarnya sudah berlangsung agak lama. Tetapi kenyataan itu masih jauh daripada romantisme. Akhirnya kita hanya bisa mengingat-ingat masa lalu. Lalu ada 3 jargon yang sering dikemukakan. Yaitu pertama adalah BSSBK, yang kedua adalah surau, dan yang ketiga adalah merantau. Tetapi sebenarnya ketiganya itu tidak memberikan jawaban yang pasti, karena ketiganya itu konsepnya sangat abstrak dan mungkin masih dipertanyakan apa yang dimaksud dengan ketiga makna itu, ketiga arti itu dalam konteks dunia kontemporer sekarang ini. Jadi poin pertama saya adalah kita harus bergerak dari cara atau alam romantisme kepada menghadapi realita. Mengenai realita itu sudah disampaikan oleh Pak Edi Utama tadi, disampaikan oleh Pak Aziumardi Azra. Kita di ranah Minangkabau cenderung tertutup sekarang, kehilangan cosmopolitanism, dan Pak Doni Oskaria juga sudah menyampaikan problem yang sangat kekinian di ranah Minang. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kalau soal pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan di Sumatera Barat, pendidikan tinggi atau pendidikan menengah, itu adalah bagian dari pendidikan nasional. Jadi mau tidak mau, ukuran-ukuran nasional itu harus dipakai. Sumatera Barat itu bagian dari pendidikan nasional, dan Indonesia itu nasional itu bagian dari dunia. Akhirnya juga standar-standar dunia itu harus dipakai. Mau tidak mau, Sumatera Barat, pendidikan di Sumatera Barat harus berhadapan dengan semua itu. Kita tidak bisa memasukkan kepala ke pasir, sementara seperti burung onta, lari dari kenyataan. Nah, itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Mungkin nada saya ini agak tidak begitu optimis, seperti banyak nada-nada optimis yang tadi itu, tapi mungkin saya bisa memberikan counterbalance yang dari sisi yang agak pesimis. Kemudian yang ketiga adalah, kita itu terbuka, jadi pendidikan di Sumatera Barat itu akan diuji dengan bagaimana pendidikan itu diuji di tingkat nasional, dan bagaimana produk pendidikan itu diuji di tingkat internasional. Produk pendidikan itu ada 2. Yang pertama adalah keluaran pendidikan tinggi di Sumatera Barat, dan yang kedua adalah kualitas dan output dari akademisi-akademisi di Sumatera Barat. Nah, kembali dunia pendidikan di Sumatera Barat itu harus berhadapan dengan standar-standar nasional dan juga norma-norma yang berlaku di dunia internasional, karena kita adalah bagian dari itu semua. Lalu yang keempat adalah
poin saya terakhir, mungkin saya masih ada waktu mungkin sekitar 1-2 menit lagi. 1,5 menit lagi, silakan. 1,5 menit. Satu hal yang menyatukan kita semua di ruangan ini adalah Keminangkabauan. Itu yang membuat kita ini duduk bersama sekarang, ada sekitar 469 orang sekarang di forum ini. Yang menyatukan kita adalah Minangkabau. Tetapi bagaimana Minangkabau kita pahami, mungkin itu sangat berbeda-beda. Pak Fasli dengan saya berjarak sekitar 20 tahun. Sekitar 15-16 tahun. Mungkin Minangkabau yang Pak Fasli ada di benak Pak Fasli itu berbeda dengan Minangkabau yang ada di benak saya, yang saya alami. Saya lahir di kampung, saya tahu kampung. Saya ke Bogor merantau, saya merantau keluar dari Sumatera Barat, dan saya juga sempat merantau keluar dari Indonesia. Tapi kemudian bagaimana dengan generasi keponakan saya yang 20 tahun lebih muda dari saya? Yang hidup besar di rantau, tidak mengenal kampung. Dan bagaimana dengan generasi Minangkabau yang lahir di luar negeri? Nah, lalu bagaimana kita menyatukan atau mendialektikakan konsep Keminangkabauan dalam arti memupuk pendidikan tinggi itu? Ada satu hal yang terfikirkan oleh saya. Mungkin ini sangat abstrak, tetapi saya terinspirasi oleh konsep liberal arts di Amerika. Ya, konsep liberal arts di Amerika, saya juga tidak begitu paham, tapi sepanjang yang saya dengar, ini suatu konsep yang mungkin Minangkabau itu lebih siap untuk mendiskusikannya. Mungkin kita bisa menginisiasi semacam Minangkabau Academy of Liberal Arts, di mana lintas generasi, lintas background, di mana keterbukaan itu, kejumutan itu, dan bisa diatasi, dan kosmopolitanisme itu bisa dibangkitkan kembali. Jadi Minangkabau Academy of Liberal Arts. Mungkin agak liberal bunyinya, tapi jangan diartikan liberal itu seperti yang ditakutkan oleh kebanyakan orang Minangkabau sekarang ini. Demikian Pak Fasli, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulfan. Nah, kita sampai kepada 3 orang pembicara terakhir kita. Kami persilakan dulu Buya dari pilar pertama. Kami persilakan Buya Masud Abidin. Kemudian bersiap-siap Profesor Musliar. Apakah Buya masih bersama kita? Kalau mungkin sedang sholat kali. Kita lanjut kepada Profesor Musliar dulu, silakan. Gimana kalau Bapak mau ngomong, Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fasli yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kontribusi di acara diskusi kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, tadi panjang lebar Bapak dan Ibu tidak perlu saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan kontribusi pemikiran di dalam diskusi ini. Kalau bisa saya kelompokkan, diskusi kita ini bertujuan untuk menghasilkan seseorang. Karena kita lebih fokus mendiskusikan pendidikan seperti apa yang akan kita wujudkan ke depan agar marwah Sumatera Barat kembali seperti apa yang kita punya pada masa yang lalu. Di dalam banyak buku-buku, termasuk ketika kita menyusun kurikulum 2013, saya terlibat di situ, ada 3 kompetensi yang diperlukan, diberikan kepada peserta didik kita atau pada generasi kita. Yang pertama, kompetensi pengetahuan, knowledge. Hari ini untuk memperoleh knowledge ini luar biasa. Di tengah COVID kita belajar bagaimana menggunakan media daring. Kalau dahulu, tidak bisa saya membayangkan Pak, di Sumatera Barat ini Pak Tajudin, Bapak dan Ibu yang lain yang mungkin hari ini tidak sering pulang kampung. Anak-anak kita belajar berangkat ke sekolah jam 7, sekolah formal sampai jam 2, kemudian mengikuti kursus di bimbel-bimbel sampai pulang jam 7 malam. Ini menurut saya tidak manusiawi. Karena apa? Karena model pembelajarannya berbeda. Alhamdulillah kita sudah memperbaiki kurikulum, nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Iwan yang sebagai Dirjen Guru pada hari ini. Pengetahuan itu diperoleh tidak hanya di sekolah, mana saja bisa diperoleh di perpustakaan, kemudian media daring, segala macam. Kemudian kompetensi keterampilan.
seseorang ini, apalagi Pak Ismail Fanani tadi, kemudian Pak Budi Isman juga, dan Pak Azumali Azra mengatakan juga, kompetensi keterampilan ini penting. Tidak cukup orang punya pengetahuan tinggi saja, tapi dia punya keterampilan. Keterampilan itu relevan dengan yang dia ikuti. Ketika seseorang belajar di Fakultas Sastra, dia minimal harus bisa membuat berita atau menulis dengan baik. Dahulu Sumatera Barat ini terkenal tempat lahirnya sastrawan-sastrawan, ada Adinegoro, dan segala macam. Tapi hari ini ya tidak banyak seperti Pak Suryadi, beberapa orang yang masih bisa meneruskan jejak para pendahulu kita. Kemudian yang paling penting didahului oleh Bu Nurhayati tadi, kompetensi sikap atau attitude. Bu Nurhayati tadi menyebutkan hanya 5 yang perlu. Walaupun banyak sesuai dan bisa kita anukan, kompetensi sikap yang paling penting yang kita miliki adalah agama. Kita beruntung sebagai orang Sumatera Barat, agamanya menjadi dasar oleh kita. Tapi coba kita lihat agama seperti apa yang dimiliki oleh orang awak pada hari ini. Kadang-kadang malah lebih tidak agamis dibandingkan orang lain di daerah lain. Ini perlu kita kritisi seperti apa. Kemudian baru fighting spirit. Orang Minang itu terkenal dulu fighting spirit. Pergi merantau itu tidak dibekali, tidak dibagi modal. Paling-paling membawa randang agak 2 kilo untuk bisa makan lebih kurang 2 minggu menjelang dapat duit di rantau. Fighting spiritnya, kemudian jujur, pandai bergaul, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kalau merantau, anak dahulu dan sanak cari dahulu dan segala macam filosofi-filosofi. Itu kan sikap-sikap baik. Hari ini sikap itu tidak ada lagi di tempat kita. Lalu bagaimana menanamkan sikap ini? Bapak dan Ibu, di slide berikutnya bisa dilihat, dan slide saya Pak Basli ya. Bisa Pak, bisa. Pak Bang Sliar bisa dilihat, tapi dipercepat aja sedikit. Ya Pak, ya. Ini Pak Elvini tadi sudah mulai. Kalau dapat pendidikan karakter itu dimulai dari PAUD. PAUD yang lebih besar ini, yang sebelah kanan ini, sebelah kiri adalah pendidikan, jenjang pendidikan, PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan karakter itu lebih besar pada pendidikan PAUD. Anak kalau sudah bagus sopan santunnya, agamanya pada waktu kecil, ke depan dia sudah bisa membawanya dengan baik. Di pendidikan tinggi lah kita, mulai dari pendidikan menengah sudah mulai kita ke science tech-nya. Nah, jangan dari awal, kita kan pendidikan kita kan terbalik. Dari awal anak itu kalau dapat TK itu sudah pandai bahasa Inggris. Menurut saya apa perlu? Saya pergi ke tempatnya Pak Suryadi ini ke Belanda, anak-anak tidak belajar bahasa Inggris di situ dari awal, tidak belajar sains, sampai kelas 3 itu belum belajar bahasa Inggris. Setelah itu belajar bahasa Belanda mereka baru. Di Jepang juga tidak bahasa Inggris ditonjolkan dari awal. Kita kalau dapat anak kita dimasukkan sekolah internasional, pandai bahasa Inggris, sehingga karakternya tidak baik. Bukan bahasa Inggris tidak penting, penting sekali. Tapi bagaimana, kapan sebaiknya bahasa Inggris itu kita berikan. Bapak dan Ibu, berlandaskan ke ini, saya menyarankan ini Pak. Menyarankan ini, usul untuk majukan pendidikan Sumatera Barat dengan memodifikasi peranan surau di Minangkabau masa lalu dengan model pendidikan sekarang. Ini model pendidikan yang hari ini cukup bagus, Pak. Pondok pesantren, kita banyak pondok pesantren, kecuali dinia apa kita golongan pondok pesantren, mungkinnya sekolah berasrama lah kalau dinia. Pondok pesantren kita tidak seperti Gontor. Gontor coba lihat, saya iri betul saya alumni Gontor. Ada alumni kita siapa yang penulis itu dan banyak yang lain, Pak Din Samsudin juga alumni sana. Mereka karakternya kuat, agamanya bagus, kemudian bahasa internasional dia kuasai, bahasa Arab dan bahasa Inggris seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan lagi. Bahasa itu penting sekali, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, sekolah berasrama. Sekolah berasrama bagus sekali sekarang, sekolah berasrama atau boarding school. Boarding school, banyak sekolah saya nanti akan lihatkan di mana boarding school yang sudah dibuat oleh orang. Kemudian saya ingin menyampaikan satu lagi, asrama saja kita buat. Anak boleh sekolah di mana saja. Umpamanya untuk tingkat SMA kita buat. Boleh dia sekolah SMA 1, boleh dia di Komforti, boleh di Tamsis, boleh SMA 3, tapi nanti pulang ke asrama. Di asrama itu kita bangun karakternya dan berbagai. Kita siapkan juga guru di situ untuk membimbing mereka dengan berbagai hal. Kemudian yang keempat adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Kalau 1, 2, 3 tidak mungkin kita bangun, kenapa kita tidak wujudkan masjid untuk kita jadikan tempat belajar? Masjid tidak hanya sebagai tempat
agama saja. Kita kan ke masjid hanya untuk orang-orang tua dan pergi sholat saja. Setelah sholat nggak ada masjid. Masjid kita bagus-bagus, sudah hampir di tiap kelurahan itu sudah ada masjid yang pakai AC, sudah lengkap fasilitasnya. Malah keramiknya hampir diganti setiap kali 2 tahun. Karpetnya juga begitu. Tapi ya untuk itu saja. Kenapa kita tidak jadikan masjid ini tempat pendidikan? Tinggal tempat pendidikan yang di daerah itu saja. Namanya kompleks, saya tinggal di komplek Unan, ada 300 kakak di sini. Kenapa ini tidak dilakukan? Kami sedang mewujudkan ini sehingga pembelajaran yang diberikan di situ itu pembelajaran umum dan agama dibiayai oleh dana masjid. Kita kan dana masjid kita gunakan untuk hal yang macam-macam. Bapak dan Ibu, kita tertinggal, Pak dan Ibu. Kita tidak seberuntung, ya, ada Pak Doni di sini yang dengan Pak CT. Saya sudah pergi ke sekolah Pak CT Foundation di Medan, Pak. Beliau merekrut 100 orang anak-anak pintar dan dari keluarga miskin setiap tahun dari berbagai daerah. Mungkin baru 1 orang atau beberapa orang dari Sumatera Barat, karena kriterianya pintar dan miskin. Kalau pintar saja tidak miskin tidak dia terima. 100 orang setiap tahun itu ada di Serdang, Sumatera Utara. Sudah didirikan sejak tahun 2010. Ketika saya berkunjung ke situ, anak SMA ini untuk level SMA sudah ada yang bisa menulis buku, dipublikasi dan dicetak oleh penerbit terkenal. SMA, karena anaknya pintar dan karakternya bagus. Sudah bisa. Sekarang CT melalui CT Arsa Foundation, istri beliau, membuat pula di Solo, di kampung Bu Arsa. Diringkas sedikit, Prof. Musliar. Ya, Pak. Jadi seperti ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa kita tidak modifikasi pendidikan yang ada dan kita anukan nilai-nilai Keminangkabauan di sana. Maka nilai surau tadi perlu kita bangun. Nah, menurut saya pendidikan itu, karena anak-anak kita hari ini Pak Basli pulang sekolah dia main-main, tidak ada. Orang tua tidak mampu lagi untuk mendidik anak. Padahal rumah tangga sangat penting sekali untuk mendidik. Maksudnya rumah tangga, sekolah, dan masyarakat ikut menyiapkan generasi ke depan. Tidak sekolah saja, tidak mampu sekolah hanya 8 jam mendidik anak-anak untuk bisa menjadi orang baik. Saya kira begitu dari saya, Pak Pasli. Di Padang sudah azan juga ini untuk sholat asar. Saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Arwan, Ibu silakan Buya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ucapan selamat kepada seluruh kontributor di dalam pertemuan kita, walaupun berjauhan tetapi satu dalam hati, satu dalam pendengaran. Pendapat dia hanya sederhana. Generasi milenial kita sekarang sudah mempunyai kesempatan dan peluang yang lebih baik daripada kita yang disebut mungkin generasi jadul zaman dulu. Tetapi menghadapi generasi milenial ini, kita perlu 2 strategi. Strategi yang berbeda terhadap generasi milenial yang sudah dominan dengan generasi milenial yang akan naik. Nah, tentu caranya berbeda. Untuk yang pertama tadi, barangkali kita harus sering kali berdialog. Dialog yang terbuka tentang seluruh masalah-masalah kehidupan. Dan itu sangat penting. Sebab kalau kita menyebut Minangkabau, Minangkabau itu tidak hanya sebatas wilayah, tetapi mempunyai 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama, kuat adatnya. Keutamaan yang kedua, kuat agamanya. Itulah
Minangkabau dengan Peranjale separuhnya Pak, Peranjale. Kuat agamanya dan kuat adatnya. Dan istimewanya agama itu masuk ke dalam adatnya. Dan adatnya Minangkabau sesuai dengan agama. Nah, ini keistimewaan dalam bidang pendidikannya. Oleh karena itu, barangkali apa yang disampaikan oleh Prof. Azim Al-Lazari tadi bisa kita jadikan juga menjadi pandangan kita ke depan di dalam bidang pendidikan. Nah, untuk generasi yang sudah dengan ini dilakukan sering pertemuan seperti yang dilakukan sekarang. Kemudian kita membahas apa problema yang dihadapi, bagaimana cara menghadapi. Generasi yang akan bangkit, ini barangkali diperlukan pertemuan surau. Pertemuan surau ini face to face. Jadi generasi kita yang ada di luar negeri seringkali juga harus bertemu, ya, kemudian membicarakan tentang kecintaan kepada kampung halaman, dan itu merupakan basic daripada pendidikan. Jadi oleh karena itu Buya berpendapat generasi milenial kita sekarang ini bagus, baik, cuma mereka harus dikokohkan adatnya dan dikokohkan agamanya. Hanya dua itu saja. Baik. Demikian barangkali oleh Buya dalam pandangan sederhana, ya. Mudah-mudahan dapat disatukan dengan kontribusi yang telah diberikan oleh para pakar kita terdahulu. Ingat, satu hal yang perlu diingat, pesan Bundo Kandung itu penting. Pesan Bundo Kandung itu penting. Karena mereka memberikan pesan dengan lunak dan prinsipnya keras. Keras dalam makna tidak mau diombang-ambingkan oleh kata. Jadi prinsipnya jelas, tetapi dia menyampaikan dengan cara yang lunak sekali. Dimulai dari kecil, barangkali keistimewaan itu ada di dalam pendidikan juga. Saja saya suap. Sampai kini pun juga kita bajujai tidak bisa menyampaikan sesuatu bukaan betul, tetapi mungkin dengan cara sindiran. Itu barangkali Pak Basri yang bisa teringat di tengah-tengah perjalanan ini. Terima kasih banyak Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sampai kita kepada Bang Fahmi. Kami persilakan Bang Fahmi itu membungkus. Ini yang membungkus. Bang Fahmi tadi koneksinya agak terganggu. Mudah-mudahan Bang Fahmi masih ini ya. Baik. Nah, Bang Fahmi masih ada? Baik. Baik Bapak-bapak dan Ibu, jadi inilah rangkaian curah pendapat kita. Kita sudah mendengar banyak. Saya minta semua yang hadir tolong sampaikan nama dan nomor WA untuk bisa kita berkomunikasi lebih lanjut. Saya membayangkan dari masukan ini kita akan lakukan kategorisasi tema-tema yang menonjol. Nah, baik, karena Bang Fahmi sudah bergabung. Bang Fahmi, silakan Bang Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang saya ikuti, nampak kita bersepakat bahwa kita tidak sehebat masa lalu. Alasannya sederhana menurut saya, karena masyarakat kita di luar Minangkabau telah bergerak maju dengan cepat. Jadi ketika kita dianggap hebat, masyarakat di sekitar kita, masyarakat Indonesia, kurang maju dibanding dengan masyarakat. Jadi
bapak-bapak, ibu-ibu jangan terlalu khawatir akan ketidakmajuan kita dan kemajuan masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang kedua yang kita sepakati adalah keluarga menjadi kunci yang penting sekali bagi peningkatan pendidikan anak-anak kita, anak keponakan kita. Di keluargalah sebenarnya ditanamkan pendidikan utama, yaitu akhlak dan agama. Tapi sayangnya banyak terjadi kemunduran-kemunduran di dalam ikatan keluarga kita. Jadi kalau kita ingin membangun pendidikan anak keponakan kita yang baik, maka harus kita bangun ikatan keluarga atau tata keluarga yang lebih baik dan yang lebih unggul. Mengingat telah terjadi berbagai perubahan di sekitar kita. Perubahan-perubahan terjadi luar biasa. Perubahan yang berdasarkan teknologi, perubahan yang berdasarkan ikatan masyarakat atau jaringan masyarakat yang menyebabkan kita harus mengantisipasinya. Jadi, apa perubahan pendidikan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan itu? Menurut saya, sudah dikemukakan oleh beberapa tokoh tadi, perubahan pendidikan yang harus kita lakukan di masyarakat kita adalah pendidikan entrepreneurship. Pendidikan entrepreneurship jangan diartikan secara sempit bahwa dia harus menjadi pedagang. Dia harus menjadi pengusaha. Entrepreneurship mengandung pengertian yang luas, akan dibutuhkannya seperangkat kemampuan agar seseorang itu bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak keponakan kita. Jadi menurut saya dari apa yang dikemukakan oleh teman-teman tadi, masalah pendidikan, masalah keluarga, jadi menurut saya kunci pokok dari peningkatan pendidikan atau penyesuaian pendidikan dengan perkembangan masyarakat ada di tengah-tengah keluarga. Jadi mari kita bangun bangunan keluarga kita sekokoh mungkin. Kemudian mari kita sambungkan apa yang dimiliki oleh anak-anak itu dari rumah ke jenjang pendidikan kemanapun mereka kehendaki. Masalah pembiayaan itu memang sudah menjadi aksioma di dalam pendidikan. Pendidikan itu adalah satu katakanlah pekerjaan yang mahal. Jadi memang untuk menempuh pendidikan formal dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Maka itu perlu ada jenjang pendidikan lainnya yang memungkinkan siapapun bisa masuk tanpa memikirkan biaya yang tinggi. Jadi menurut saya vocational training itu adalah salah satu jawaban untuk mengantisipasi masalah pembiayaan. Jadi jangan selalu terpikir kalau pendidikan itu kita harus masuk jenjang perguruan tinggi. Banyak sekali pertumbuhan dan perkembangan di masyarakat dunia yang didukung oleh pendidikan kejuruan, vocational training. Jadi vocational training bagi masyarakat kita itu adalah sesuatu yang patut kita kembangkan. Dan basisnya adalah entrepreneurship. Jadi Prof. Fasli dari saya cukup sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Fahmi. Jadi rekan-rekan karena waktu, karena bisa katakan tadi ini baru curah pendapat, tapi kita udah dapat masukan yang luar biasa. Nanti kami akan kategorisasikan, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah memasukkan nomor HP, kita akan beritahukan nanti bagaimana notulen ini yang sudah dibuat concise, dan notulen itu lebih kepada menjadi dasar tor untuk beberapa kerangka pemikiran yang masing-masing akan kita laksanakan dalam 2-3 kali vikon yang sangat dalam, sehingga tidak lagi berdasarnya brainstorming, tidak lagi analisa masalah, tapi sudah kepada
rumusan-rumusan kebijakan apa yang harus dibuat dan program kerja aksi apa yang harus dilakukan, oleh siapa, di mana, kapan, berapa lama, dan kemudian berapa biayanya termasuk sumber biayanya. Nah, harapan kita pada waktunya nanti kita akan interface dengan jajaran eksekutif dan legislatif supaya masukan kita bisa kita interaksikan dengan mereka, dan dari sana kita harapkan ada kesimpulan-kesimpulan yang menjadi kesepakatan moral kita untuk melakukan di diri kita, di institusi kita, di tempat kita berada, negara apapun kota, dan kemudian semuanya ditujukan bagaimana kita membantu persiapan generasi muda Minang untuk menjadi perantau-perantau kemanapun dia, termasuk yang tinggal di kampung sendiri, tapi pikirannya udah merantau kemana-mana, dia akan tetap menjadi orang-orang yang canggih. Ya. Jadi untuk itu, kalau ada teman-teman yang sudah punya ide, tolong berikan ke kami, nanti kita susun. Saya melihat beberapa tadi tema-temanya akan kita buat tor yang sangat spesifik, dan nanti kita tawarkan pada rekan-rekan akan ikut di Vikon ke mana, dan masing-masing lini tadi juga jelas Vikon pertama sebagai tindak lanjut dari sini akan membahas apa, di keduanya apa, diharapkan paling lambat di yang ketiga sudah ada rekomendasi kepada penyusunan kebijakan dan rencana program aksi yang konkret. Nah, mudah-mudahan nanti kita lihat mampu enggak kita melaksanakan, karena memang orang Minang ini suka beralih, mengecek, ya kan, kalau forum-forumnya hangat tarui, tapi begitulah mulai di kerajuan, nah ikut nafal yang susah. Nah, mudah-mudahan forum Iko bisa belajar dari keadaan itu. Baraleknya perlu ya kok tadi sampai mendekati 500 ya. Hampir maksimal luar biasa, tapi program aksinya kok. Dan bukan tidak mungkin tidak perlu banyak orang nanti tapi biarlah seketek di masing-masing lini, cuman melahirkan pikiran-pikiran yang didapatkan dari dialog dan kemudian konkret, komprehensif, dan memberikan rumusan kebijakan yang mudah dicerna oleh eksekutif dan legislatif, tapi juga adanya rencana program aksi. Siapapun bisa melakukan, baik individu, baik guru, baik orang tua, baik di institusi di mana kita berada, apalagi kalau ini disinergikan dengan pemerintah daerah. Ya. Jadi itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak ini kepada hampir 500 orang, luar biasa bertahan ya. Saya terharu juga nih, nampaknya COVID ini yang paling memberi keuntungan adalah kepada masyarakat Minang, karena kita adalah masyarakat dunia. Jadi dengan adanya video conference ini nampaknya apapun kita bisa bahas ke depan nanti, sehingga makin lama makin tajam dan makin sinergi. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Pak Basri. Warahmatullahi wabarakatuh.